Iya Bu, kan saya kan dipanggil ya oleh kurikulum. Kemarin kan saya ngasih nilai di PTS itu kan memang sesuai dengan kemampuan siswa ya, jadi di bawah KKM gitu. Karena kan nilainya memang kecil gitu. Saya kan juga punya kriteria penilaian Bu gitu. Oh, ada apa Bu? Jadi, Berkaitan dengan nilai? iya, nilai siswa yang PTS kemarin kan nilainya di bawah KKM, ada Iya, beberapa iya. siswa Eh, gitu. Dari pembicaraan kita, Bu Evi ingin apa? Tujuan dari pembicaraan kita ini, apa yang ingin Bu Evi dapatkan? Saya mah karena teman saya yang dekat ya, saya kepingin gitu masalah saya ini bisa diatasi Bu gitu. Jadi saya minta tolong ke Bu Ika, solusinya bagaimana sih gitu supaya nilai siswa ini bisa nanti di atas KKM dan saya juga tidak dipanggil oleh kurikulum. Coba diceritakan dulu Bu, duduk awalnya, kenapa Ibu kok bisa dipanggil sama kurikulum? Saya kan kemarin memberikan nilai ya Bu ya, nilai ekonomi gitu. Karena siswa ini juga memberikan tugasnya itu kepada saya juga tidak lengkap gitu. Tambah lagi kan nilai ulangan hariannya juga di bawah KKM. Sementara kan saya sudah memberikan kesempatan untuk remedial. Sementara nilai yang saya berikan juga di bawah KKM gitu. Jadi nggak dipanggil oleh kepala itu kurikulum gitu. Jadi saya kan juga nggak enak Bu gitu. Jadi kepikiran juga saya. Kalau menurut kurikulum, Bu Evi itu seperti apa? Kenapa Bu Evi bisa dipanggil? Karena nilainya kurang dari KKM atau karena Bu Evi tidak memberikan nilai? Saya memberikan nilai, kata kurikulumnya ini Bu, kenapa kok nilainya kecil, banyak lagi gitu yang siswa yang memberikan nilainya di bawah KKM gitu. Saya kan memberikan alasan saya memberikan nilai di bawah KKM ini kan karena ada penyebabnya gitu kan, siswa tidak mengumpulkan Penyebabnya tugas. seperti apa Bu? Siswa tidak mengumpulkan tugas. Kemudian siswa juga nilai ulangan hariannya juga di bawah KKM. Sementara saya sudah memberikan remedial, saya memberikan materi berupa video. Kemudian saya jelaskan juga materinya gitu melalui pembelajaran online. Nah, tentu saya memberikan nilainya sesuai dengan kemampuan siswa. Itu pun sudah saya Jadi atur. ada banyak siswa Ada yang banyak tidak siswa. Mengumpulkan tugas-tugas yang Bu Ya. Evi berikan ya. Bu Evi sudah berapa kali memberikan teguran atau memberikan masukan kepada siswa untuk mengumpulkan tugas? Saya setiap tugas yang saya berikan tengah waktu 1 minggu. Sementara waktu yang saya berikan itu siswa masih banyak yang belum mengumpulkan. Saya sudah berupaya menyampaikan kepada wali kelas, saya WA juga, saya informasikan kepada siswa, saya informasikan melalui WA grup siswa yang belum mengumpulkan tugas, ayo segera dikumpulkan gitu. Kemudian Selain itu, selain memberitahu di Google Classroom, kemudian memberikan ke wali kelas, ada lagi nggak yang sudah Ibu lakukan agar tugas itu tersampaikan kepada siswa? Saya sampaikan secara japri Bu, saya WA siswanya, kemudian saya beritahukan ke orang tua juga. Nah, makanya saya kendalanya seperti apa ini, kok permasalahannya siswa tuh nggak mau mengumpulkan gitu. Sementara kan saya sudah telepon ke orang tua sudah memberitahukan juga gitu. Apakah Ibu sudah pernah mencoba bertemu dengan siswanya di Japri, lalu mereka menjawab apa Bu? Mereka menjawab, iya Bu, saya akan mengumpulkan tugas, tapi nyatanya masih banyak yang belum mengumpulkan. Saya juga kepikiran apa mungkin kendalanya dari segi kuota juga, saya juga kurang paham ya gitu. Masih sebelumnya apakah Bu Evi sudah membuat kesepakatan kelas bahwa nilai yang akan Ibu berikan di rapot itu ada nilai tugas berapa persen seperti itu? Sudah Bu, dari awal sebelum kita belajar saya beritahukan nilai kita di atas KKM dengan syarat kalian mengumpulkan tugas, menyelesaikan ulangan harian, pertemuannya ada absennya. Nah, tapi ya memang kenyataannya seperti ini. Dengan gitu. cara apa Bu Evi memberitahu kesepakatan kelas mengenai nilai yang akan Ibu berikan? Melalui media apa? Melalui media WA sama Google Classroom.
apakah Bu Epi sudah berusaha untuk mengecek semua siswa itu tahu bahwa Bu Epi mempunyai kriteria nilai seperti itu? Saya sudah sampaikan, sepertinya semua siswa tahu Bu. Oh. Semua siswa tahu kan, saya ada kesepakatan saya sampaikan kepada siswa, ayo siswa yang tidak mengumpulkan tugas, siswa yang ulangan hariannya di bawah KKM kita media lagi. Saya sudah sampaikan semuanya. Pada kenyataannya siswa mungkin tidak memahami apa yang saya sampaikan. Iya, Tidak jadi mengindahkan tadi sepertinya saya amati siswa tidak memahami atau mungkin mengindahkan apa yang Ibu sampaikan. Iya, Ya. seperti itu. Apakah Ibu sudah mencoba untuk membuat kesepakatan kelas di mana seluruh siswa harus menandatangani kesepakatan untuk mendapatkan nilai ekonomi? Nah, ya kalau untuk menandatangani itu memang tidak ada, bukan kita tidak tatap muka ya. Nah, mungkin di situ juga bisa jadi masalah saya juga ya, karena kan saya yakin informasi yang disampaikan itu melalui WA siswa baca semua gitu. Kemudian untuk penandatanganan itu memang tidak, karena kan kita tidak Kalau bertemu sudah gitu. Menurut Ibu kesepakatan kelas harus dibangun kembali, menurut Ibu bisa nggak itu dilakukan? Bisa saja menurut saya mah. Seperti apa caranya menurut Bu Evi agar kesepakatan kelas itu bisa sampai kepada siswa? Mungkin bisa saya panggil ya Bu ya, dengan tatap muka saya panggil, mungkin dalam satu hari 10 orang saya panggil siswanya, besoknya saya panggil 10 orang lagi supaya bisa menandatangani, dan saya ketemu langsung dengan siswa untuk menandatangani dan memahami informasi yang saya sampaikan berkaitan dengan kesepakatan penilaian saya ini kepada siswa. Seperti itu. Kalau menurut Bu Evi dalam pembelajaran itu selain tugas, kemudian selain ulangan, adakah nilai-nilai lain yang Ibu perlukan untuk memberikan nilai rapot kepada siswa? Nilai proyek saya berikan, nilai proyek itu, kemudian bisa saja nilai tugas yang saya berikan itu bisa berupa video, nilai produk. Kalau menurut Ibu apa lagi Bu? Kalau dari yang saya amati pada saat pembelajaran daring seperti ini ya, mungkin siswa juga mengalami permasalahan yang sama ya. Kita bisa mencoba untuk berkolaborasi dengan guru lain ya, untuk tadi Bu Evi sudah sampaikan ada pembelajaran proyek. Apakah Ibu akan melakukan pembelajaran proyek itu dengan guru lain? Yang ada kaitannya dengan pembelajaran saya gitu ya Bu ya? Iya betul. Apakah itu bisa dilakukan? Menurut saya mah bisa ya Bu ya, berkaitan dengan materi pelajaran yang lain, yang ekonomi. Kira-kira pelajaran apa yang bisa dijadikan proyek bersama? Jadi dari sisi ekonomi bisa, prakarya ya Bu ya? prakarya. Nah, Bisa, jika bisa. ada materi seperti apa tuh Bu selain prakarya? Karya apalagi ya? Kalau ekonomi ada hubungannya dengan hitung-hitungan Bu. Matematika ya Bu ya? Nah. Matematika. Ya benar, matematika Bu. Saya juga bisa bekerja sama dengan Pak Saiful ya, bagaimana mereka itu bisa mudah menghitung ya, mudah menghitung materi berkaitan dengan pendapatan nasional. Harapannya Bu dari pembelajaran proyek itu menurut Bu Evi apa? Apakah itu bisa meringankan tugas siswa? Kalau materi pelajaran itu dikaitkan dengan materi pelajaran yang lain, untuk kegiatan proyeknya bisa membantu siswa untuk mencapai nilai yang mereka inginkan. Jadi satu proyek bisa proyek dinilai oleh banyak guru ya, beberapa mata Satu tugas pelajaran. bisa dinilai untuk beberapa mata pelajaran, matematika sama prakarya ya Bu ya. Kalau seperti itu apa yang akan Ibu lakukan agar siswa juga melakukan kegiatan proyek ini? Apa yang saya lakukan ya Bu ya? Ya, saya memberikan tugas sesuai dengan kompetensi dasar yang berkaitan dengan ketiga mata tadi Bu, supaya kami juga bisa meringankan siswa dengan satu tugas, tapi penilaian siswa itu bisa kita lakukan secara bersama dalam mata pelajaran yang saya berikan tadi.
siapa saja Bu yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan tugas proyek tersebut? Guru mata pelajaran tadi, wali kelas bisa ya Bu ya, saya minta bantuan. Kemudian teman sejawat mereka bisa ya Bu ya. Bisa, itu bisa. Teman sejawat siswa ya Bu ya, bisa. Kapan ya, Bu. akan Ibu laksanakan itu? Ya, mungkin bisa saya lakukan nanti di semester 2 ya Bu. Nanti tergantung dengan KD yang akan saya berikan. Saya lihat dulu KD-nya yang cocok dengan mata pelajaran yang prakarya, matematika, yang mana nanti akan saya telaah lagi atau saya teliti lagi. Mungkin ada nih mata pelajaran saya KD-nya itu mengenai menghitung pajak Bu, bisa Bu. Itu Hitung bisa. pajak bisa, menghitung pendapatan nasional bisa, dengan berkaitan dengan pendapatan nasional itu ya, berkaitan dengan matematika bisa. Dalam bayangan Bu Epi, proyek seperti apa yang bisa mereka selesaikan? Siswa juga merasa puas, kemudian guru juga merasa nilai dari siswa itu bisa memenuhi mata pelajaran kita. Proyek seperti apa yang bisa dilakukan pada saat pandemi seperti ini, Bu? Saya bisa menyuruh siswa itu mengerjakan proyek menghitung pendapatan nasional atau menghitung pajak dalam keadaan pandemi sekarang. Memang pajak agak berkurang ya Bu ya, berkurang pemasukan pemerintah. Nah, nanti bisa saya menyuruh siswa mendata pendapatan nasional kita ini dari informasi yang ada melalui televisi juga bisa ya, bisa saya lakukan itu. Jadi dalam bentuk produk yang bisa dinilai bersama. Itu bagus banget Bu Evi. Nah, mungkin nanti bisa Ibu sampaikan kepada kurikulum juga. Kapan rencananya Ibu akan menyampaikan kepada kurikulum mengenai rencana pembelajaran proyek ini, Bu? Ya, sebelum masuknya semester 2 nanti saya sampaikan. Oke Bu Epi, mudah-mudahan berhasil, sukses. Bu Epi pasti bisa, dan Ibu Epi juga adalah guru favorit di pembelajaran ekonomi. Anak-anak pun lebih kreatif dengan adanya pembelajaran proyek seperti yang Ibu tadi sudah sampaikan. Ya, semoga aja siswa juga lebih semangat ya Bu ya, belajar dengan saya dan memahami materi yang saya sampaikan, dan nilainya juga bisa memuaskan. Saya juga ingin sekaligus siswa saya itu berhasil mencapai KKM, memuaskan nilainya juga. Kalau siswa berhasil kan kita juga ikut bangga ya Bu ya. Terima kasih banyak ya Bu Sama-sama atas Bu solusi Evi yang Ibu berikan. Mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi Ibu. Sama-sama Bu Evi, tetap semangat ya. Oke. Terima kasih Wika. Ya.